Hai guys, ketemu kembali di channel Guru Manau. Kali ini saya akan share tutorial membuat animasi mobil berjalan dari proses menggambar objek hingga menganimasikan mobil tersebut supaya dapat berjalan. Perhatikan lebih detail, mohon jangan di skip karena kalau di skip takutnya nanti gak paham. Jika ada pertanyaan atau yang kurang paham silahkan aja tinggalin pesan di kolom komentar di bawah. Baiklah, langsung aja kita ke pembahasan. Check it out. Kita masuk ke aplikasi Adobe Flash CS6. Kita buka ActionScape 3.0. Sudah terbuka lembar kerja. Kita akan menggambar objek mobil truk tangki dengan menggunakan rectangle tool. Kita zoom 400. Supaya lebih detail kita zoom ya, cukup. Kita gambar kembali menggunakan rectangle tool. Ya, diulang. Kita gambar menggunakan rectangle tool. Ya, kemudian di bawahnya kita susun dengan rectangle tool kembali. Ingat, semuanya ini kita susun menggunakan rectangle tool. Nah, sudah terbentuk seperti ini, kita hilangkan stroke supaya tidak menjanggal di gambar itu. Kita hilangkan stroke atau garis hitam yang ada di sini. Ya, sudah hilang. Sini lagi kita hapus. Belum. Nah, kita pilih stroke-nya, lalu kita delete di keyboard. Langsung aja guys, tekan delete di keyboard. Kemudian kita bentuk permukaan depan muka dari truk ke depan seperti ini dengan menggunakan selection tool. Nah, sudah seperti ini, kita akan membentuk bawahnya. Ya, kita bentuk seperti ini. Nah, ini nanti kita jadikan tempat ban depan. Ban depan akan ditempatkan di situ. Ya, sekarang kita bentuk flash tadi mengikuti permukaan bawahnya. Tetap menggunakan selection tool, kemudian hilangkan stroke atau garis yang ada di sini. Ya, sudah hilang. Lanjut. Ya, kita gunakan rectangle tool kembali untuk menggambar lampu depan truk. Masih warna biru, kita akan rubah menggunakan warna kuning. Caranya seperti ini. Ya, kita perkecil, sudah agak kelihatan berbentuk truk. Kemudian perbesar lagi. Yang perlu kita gambar lagi adalah bagian kaca samping dari truk ini. Ya, kita menggunakan rectangle tool kembali, pilih warna abu-abu, kemudian gambar di samping dulu, jangan kita menggambar di dalam, karena kalau menggambar di dalam nanti takutnya kita akan menghapus objek yang ada. Ya, kita sesuaikan ukurannya dengan objek yang sudah kita buat. Kita perkecil dulu, menyesuaikan permukaan tadi. Ya, masih belum. Kita perkecil lagi menggunakan, ingat, menggunakan tree transform. Ya, kita letakkan di sini. Jika kira-kira sudah cukup, kita lepaskan. Nah, kalau sudah ini belum lepas, jangan dilepaskan dulu. Nah, baru kita lepas. Kita bentuk menggunakan selection tool, mengikuti permukaan kaca depan tadi. Kita tarik,
seperti ini. Ya, sudah berbentuk. Yang kedua kita gambar bagian belakang. Ini misalkan ada truknya seperti ini, kita ikut aja dulu seperti ini. Gambar lagi permukaan kacanya tadi samping, menyesuaikan kata yang kita buat sebelumnya tadi. Sudah selesai free transform, kita perlebar, kita perpanjang. Nah, jadi sudah kelihatan seperti ini, sudah berbentuk body truk. Ya, kita perkecil menyesuaikan dari ukuran lembar kerja. Ingat, kalau memperkecil kita gunakan tool yaitu free transform. Caranya ditarik. Ingat, kalau menarik menggunakan shift pada keyboard sehingga tidak benjot atau sehingga rapi lah gitu. Ya, sekarang kita sesuaikan ukurannya. Sesuaikan, kita tarik. Kita mau menggambar bagian belakang dari truk tangki ini. Ya, berbesar. Nah, seperti ini. Lalu kita rectangle tool kembali, gunakan warna gelap lagi. Ini kita bikin apa ya namanya ini, bodi belakang, atau kalau dalam istilah otomotif itu ya sasis. Ada sasisnya, bodi belakang, menggunakan rectangle tool. Kira-kira tarik. Ya, cukup. Nah, sekarang bagian yang perlu kita gambar lagi apa? Yaitu bagian tempat ban, atau kalau istilahnya spakbor. Spakbor belakangnya kita menggambar menggunakan line tool. Ingat, line toolnya stroke-nya kita rubah ke angka 8. Angka 8 kita gambar seperti biasa, kita tarik, kira-kira cukup ya. Kemudian gambar menyampingnya, ingat dia otomatis nyambung. Ya, sekarang nggak benjut kayaknya nih. Ini agak benjut nih guys. Kita gambar ulang. Oh, masih kurang. Ulang lagi. Iya, cukup. Kalau sudah jadi, tinggal kita blok spakbor belakang tadi. Cara memblok yaitu pakai shift pada keyboard. Nah, kita mau menggambar yang satunya, tinggal kita duplikat dari gambar yang telah kita buat tadi. Kita tarik ke samping, kita tarik ke samping, sesuaikan gambarnya. Ya, sudah jadi. Karena permukaannya sama, kita tinggal menduplikat. Tidak perlu lagi kita menggambar dari awal, cukup dengan perintah duplikat. Sekarang kita menggambar bagian yang lain. Kalau truk kan identik dengan ada aki di samping. Nah, kita gambar aki menggunakan rectangle tool kembali, kombinasi dengan line tool. Ingat, garis sirip-siripnya itu menggunakan line tool. Nah, cuman stroke-nya kita perkecil menjadi 4. Sudah jadi seperti ini. Ini belum kelihatan guys. Nanti kita ya perkecil dulu. Nah, sekarang kita akan menggambar tangkinya.
karena tujuan kita menggambar truk tangki. Kita menggunakan rectangle tool kembali, gunakan saja warna merah ya. Gambar seperti biasa pakai rectangle tool, kira-kira cukup seperti ini ya. Lepas di zoom. Nah, kita akan melengkungkan bagian belakang dan depannya tadi. Kita gunakan pakai selection tool, tarik belakang sehingga gambarnya melengkung, tarik lagi sehingga terbentuklah lengkungan seperti ini. Kita sesuaikan gambarnya ya, sesuaikan. Kemudian atasnya kita lengkungkan sedikit. Ya, bagian atas gambar tempat pengeluaran minyaknya, tempat mengisi minyak. Ya, ada 2, sembarang aja guys. Sudah jadi, sudah berbentuk. Ya. Sekarang apa ya? Kita tambahkan sebuah teks di bagian tangkinya itu. Kita tulis saja sembarang, pilih warna di color, ingat color, milih warna teks tadi. Sini saya tulis tank oil tank ya. Sesuaikan letaknya, kita tarik ke tengah ya, sesuaikan dengan permukaan tangki ya. Sudah jadi ya, sudah berbentuk truk tangki ya. Blok seluruh permukaan mobil ini dengan cara ini, seperti ini caranya. Kita blok, kemudian klik kanan, convert to symbol. Nah, di bagian simbol ada name, ganti di sana namanya, terserah sih. Kalau saya namakan sini body truk. Nah, oke. Nah, sehingga gambaran berbentuk shape tadi akan berubah menjadi bentuk simbol atau mobil clip. Kita mencarinya di library, ada tuh di samping, cari saja library, kemudian nah di sana ada keterangan body truck seperti ini, keterangan body truck. Maka kalau kita hapus, nah aman guys, aman, kita hapus aman, tinggal kita tarik ke dalam, mau berapapun kita tarik dia tetap ada, asal jangan kita menghapus di bagian library tadi. Nah, kita hapus. Sekarang setelah kita menggambar body, bagian yang terpenting yaitu bagian atau gambar ban dari truk tadi. Ingat, kalau kita menggambar ban tentunya berbentuk lingkaran. Gunakan ellipse tool untuk menggambar lingkaran. Nah, kita gambar ellipse tool. Mulai saja, yuk mulai kita gambar. Nah, ini ingat, ini sebelum kita tekan shift pada keyboard, tekan shift pada keyboard, lingkarannya jadi bagus, nggak benjot. Coba. Nah, ini saya tekan shift di keyboard sehingga lingkarannya bagus, nggak benjot. Ya, seperti ini caranya guys. Jangan lupa menekan shift. Jadilah sebuah lingkaran. Ini colornya kita ganti warna hitam. Bagian fill atau bagian dalam warnanya kita rubah ke warna hitam. Kemudian bagian yang perlu kita gambar lagi, yang namanya ban pasti ada velgnya. Kita gambar velg menggunakan
Oh ya, lupa. Kita mencari titik tengahnya dulu, guys. Titik tengah dari lingkaran ini. Caranya aktifkan tadi view ruler. Nah, baru muncul penggaris samping dan atas. Kemudian klik free transform, double klik pada permukaan lingkaran. Nah, sehingga muncullah titik tengah pada lingkaran. Nah, ini muncul titik tengah. Kemudian kita tarik penggarisnya tadi, kita sesuaikan letaknya sehingga titik pertemuannya mengarah ke titik pusat tadi. Rapikan sampai bagian tengah. Perlu diingat, guys, ban itu harus presisi, karena kalau nggak presisi dia akan terlihat jalan benjot, jalannya akan benjot. Kalau kita presisi menggambarnya, maka jalannya akan terlihat bagus atau perputarannya lebih mulus. Nah, sekarang kita gambar bagian velgnya atau bagian dalam, bagian tengah, sama menggunakan electool lagi. Tetap menggunakan electool, kita anggap saja warnanya kita rubah ke warna putih. Ingat, guys, kalau menggambar kita gambar di samping dulu, guys, jangan langsung di gambar yang itu, nanti akan merusak gambar yang terdahulu. Maka kalau mau gambar kita gambar dulu bagian sampingnya. Nah, setelah dirasa sudah cukup, baru kita tarik ke gambar yang telah ada. Nah, samakan titik tengahnya dari titik tengah awal tadi, guys. Sudah dirasa pas, dirasa cukup, ya. Kemudian kita gambar lagi menggunakan ellipse tool bagian velgnya tadi, bagian dalam atau bagian tengah lebih kecil dari yang kita bikin sebelumnya tadi. Kira-kira seperti ini cukup, ya. Fillnya kita ganti ke warna hitam. Nah, karena yang terdahulu tadi sudah putih. Ingat, free transform kembali supaya titik tengahnya dapat. Baru kita satukan ke gambar yang telah ada tadi. Nah, ini sudah pas. Tinggal kita menggambar jari-jarinya. Jari-jari menggunakan line tool. Nah, karena ada penggaris tadi, makanya ini rapi. Kita mengikuti garis yang ini. Nah, ya, sudah jadi velgnya. Ini biasa aja, guys. Kalau mau bikin lebih bagus bisa sih. Sudah tidak terpakai lagi penggaris tadi atau ruler, kita sampingkan atau kita buang. Nah, jadilah permukaan ban seperti ini. Sama seperti tadi, ini gambar dalam bentuk shape. Kita perlu merubah ke bentuk simbol. Caranya sama, di blok semua seluruhnya. Klik kanan, convert to symbol, di name ganti ban. Ingat keterangannya ban. Oke, mau klik, tersimpan lagi di library. Nah, ini dia ban. Sekarang kita mau animasikan ban ini tadi supaya berputar. Caranya kita blok kembali, kita klik kanan kembali sama seperti tadi. Nah, cuman di name kita ganti ban berputar. Jadi ada ban berputar underscore MC. Ya,